Sebagaimana yang saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa kegiatan desain pembelajaran bisa dilihat dan bisa diawali dengan tahapan penyusunan dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran biasanya diawali dengan identitas sekolah atau identitas mata pelajaran meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi, kemudian alokasi waktu. Kemudian disusul oleh kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, hingga akhirnya masuk pada bagian yang sangat krusial, yaitu metode pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar, media dan alat bahan pembelajaran, serta sumber belajar. Metode pembelajaran adalah kiranya di sini kita bisa menuliskan bagaimana cara kita mengajarkan materi yang telah kita jadikan sebagai sasaran pengajaran. Kemudian media pembelajaran itu berupa alat bantu kegiatan belajar. Misalnya dalam hal ini guru bisa menyebutkan bahwa ia membutuhkan laptop dan infocus, PowerPoint, materi pembelajaran, gambar atau video. Kemudian untuk sumber belajar bisa memungkinkan diambil dari buku atau misalnya dari gambar, dari video, atau dari link-link tertentu yang telah diakses dan dipersiapkan oleh guru. Dan tahapan selanjutnya adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang telah direncanakan. Pada penyusunan langkah-langkah pembelajaran ini disusun atas 3 tahapan, yaitu tahapan pendahuluan, kemudian tahapan inti atau tahapan kegiatan inti, kemudian berikutnya adalah penutup. Pertama coba kita lihat apa sih yang dilakukan oleh guru pada tahapan pendahuluan. Oke, pada kegiatan pendahuluan aktivitas guru jelas dibuat seperti ini. Jadi ada 3 kolom, kolom kegiatan, kolom deskripsi, dan kolom alokasi waktu. Kenapa alokasi waktu penting? Karena untuk memungkinkan kita menyusun schedule setiap tahapan atau langkah pembelajaran yang kita buat sehingga berakhir tepat waktu, tidak kurang dari waktu yang telah disediakan dan tidak lebih banyak dari menggunakan waktu yang tersedia dalam kegiatan belajar di kelas. Oke, jadi guru masuk atau mengajar sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Oke. Pada kegiatan pendahuluan diawali kegiatan guru, yaitu guru melakukan orientasi. Pada tahapan orientasi ini guru menyusun atau mengkondisikan kelas, di mana guru setelah masuk dalam kelas membuka percakapan dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya dilanjutkan dengan misalnya doa sebelum kegiatan belajar. Hal ini dalam hal melihat siswa apakah siswa memiliki kecakapan atau kondisi afeksi sikap keimanan yang baik. Kemudian siswa juga untuk selalu diingatkan untuk mengutamakan sikap disiplin pada setiap kegiatannya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan misalnya. Kemudian pada tahapan orientasi ini juga misalnya kalau disempat bisa diselingi dengan tayangan video misalnya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme mereka, atau misalnya tayangan gambar yang intinya adalah selain mengedepankan aspek ketuhanan dalam doa, juga mencoba membangkitkan nilai nasionalisme siswa, jiwa nasionalismenya melalui video atau apa gitu. Karena memang tujuan pembelajaran itu dalam ranah afeksi agama, afeksi kebangsaan, afeksi terhadap diri sendiri. Kemudian berikutnya adalah guru memberikan penguatan tentang pentingnya misalnya rasa nasionalisme yang telah disaksikan
tadi. Kemudian siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri, kebersihan kelas. Ini pada tahapan orientasi, artinya adalah kegiatan guru dan siswa sebelum kegiatan penyampaian materi. Artinya pada bagian ini belum berkaitan dengan materi ajar yang akan disampaikan, masih pada tahapan pengkondisian siswa agar bisa belajar berkelanjutan. Kemudian berikutnya, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Siswa menyimak penjelasan guru dan sebagainya gitu kan. Kemudian pada tahapan persepsi, guru lebih dalam atau lebih fokus menghubungkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dibahas. Dalam artian pada bagian ini guru akan mengangkat contoh-contoh faktual yang juga dialami oleh siswa. Misalnya mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran dengan menggali pengalaman peserta didik yang berkaitan dengan tema atau topik kegiatan itu. Kemudian mengingatkan kembali materi yang sebelumnya. Bisa pada bagian ini guru diminta untuk mencoba, pertama adalah mengkorelasikan materi yang akan disampaikan dengan pengalaman faktual yang dialami oleh siswa. Kemudian guru juga diminta untuk bisa menghubungkan atau menarik suatu korelasi antara materi yang akan disampaikan ini dengan materi sebelumnya, sehingga siswa akan merasa bahwa materi yang disampaikan oleh guru ini berkesinambungan, tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Lalu pada bagian ini juga siswa diberikan kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan review atau persepsi yang telah diberikan, sekaligus memungkinkan siswa bisa bertanya tentang materi yang akan disampaikan nanti. Kemudian setelah selesai persepsi, guru memberikan motivasi, bisa berkaitan dengan materi, bisa juga misalnya agak sedikit tidak berkaitan, boleh memberikan gambar tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam sehari-hari. Jadi lebih menggali afeksi atau emosi siswa untuk bisa merasakan manfaat setelah mempelajari materi ini. Jadi memang diharapkan semua kegiatan belajar itu adalah mempunyai sisi-sisi faktual, sehingga siswa tidak berimajinasi menghayal terlalu dalam. Jadi sebagai guru harus bisa mendesain kegiatan belajar yang mencoba mengangkat hal-hal faktual yang dekat dengan siswa, sehingga siswa merasa termotivasi karena mereka berpikir ini adalah bagian dari diri mereka, bagian dari lingkungan mereka dan kepentingan mereka juga. Jadi pada bagian ini guru memotivasi siswa untuk terus belajar sebagai implikasi dari persepsi tadi. Kemudian berikutnya adalah apabila materi atau tema apabila materi atau tema kegiatan belajar itu sudah dikuasai baik oleh siswa, maka setidaknya guru bisa memfasilitasi peserta didik yang sudah bisa tersebut untuk bisa menjadi tutor atau menyampaikan argumentasi. Pada bagian ini juga guru berkesempatan untuk menggali sedalam apa sih pengetahuan yang dimiliki oleh siswa ketika misalnya kita mempelajari topik ini. Nah, artinya guru perlu memetakan, kan misalnya dalam satu kelas itu ada siswa yang sudah pintar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memaksakan menyampaikan apa yang sudah diketahui, itu agak sedikit susah. Berbeda misalnya dalam satu kelas itu ketika misalnya ada yang sudah tahu, ada yang tidak tahu, maka pada bagian motivasi inilah guru perlu menggali. Siapa yang sudah tahu diminta untuk mengembangkan diri, yang belum tahu diminta untuk belajar lebih banyak. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Pada bagian ini telah melakukan persepsi, penguatan motivasi, juga nanti guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar. Berikutnya adalah pemberian acuan, memberitahukan materi yang pelajaran akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian guru juga memberitahukan tentang kompetisi inti,
seperti yang telah tercantum sebelumnya, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kriteria ketuntasan minimal, dan lainnya gitu. Kemudian pembagian kelompok, kalau misalnya pembelajaran kita berbasis kelompok, kemudian menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang termaktub dalam metode. Jadi metode pembelajaran mempengaruhi langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Jadi kita harus punya pemahaman mendalam tentang metode yang cocok dengan kegiatan, dengan materi ajar, dengan kondisi siswa. Kemudian berikutnya kita juga melihat metode tersebut apakah didukung oleh sarana prasarana sekolah atau tidak gitu kan. Nah, kemudian berikutnya setelah kita menjelaskan, kita kalau misalnya membagi kelompok kooperatif, kalau kooperatif kita bagi kelompok, kalau misalnya enggak mungkin kita buat skema lain. Kemudian berikutnya mekanisme kegiatan belajar yang akan berlangsung bisa dijelaskan oleh guru pada bagian ini. Berikutnya adalah kegiatan inti. Setelah melewati tahapan pengkondisian tadi, maka kegiatan pembelajaran itu bisa dimulai, misalnya tergantung metodenya yang akan disampaikan. Nanti sebentar saya sampaikan kira-kira metode belajar yang digunakan apa. Oh, ternyata tulis di sini. Dia bilang metode pembelajarannya adalah tanya jawab, diskusi, cooperative learning, dan demonstrasi. Pendekatannya adalah scientific. Ingat, ada pendekatan scientific di sini. Lihat kembali sintaks pembelajaran saintifik seperti apa. Oke. Berikutnya katanya pertama, kalau misalnya sesuai dengan pembelajaran saintifik tadi itu, diawali dengan kegiatan inti ya, kegiatan literasi. Literasi ini siswa bisa diarahkan untuk membaca atau nonton atau misalnya melihat alam gitu kan, tergantung pada materi yang akan digunakan kira-kira lebih dekat dengan apa gitu kan. Kalau misalnya tentang alam, berarti tentang alam. Kalau misalnya nggak ada di alam, maka misalnya ini harus melibatkan media video misalnya, maka kita bisa membuat video atau menggunakan video yang sudah ada. Itulah tahapan literasi, artinya siswa diberikan kesempatan untuk mencari pengetahuan secara mandiri gitu kan. Jadi tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa pada bagian ini sesuai dengan metode dan pendekatan pembelajaran yang akan kita gunakan. Sekali lagi, perhatikan sintaks yang ada dalam metode pembelajaran. Berikutnya, setelah melihat tayangan video, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi yang dimaksud. Misalnya ini topiknya adalah sholat ya, topiknya adalah sholat, Anda mengajar di kelas agama gitu kan. Mengajar siswa mendiskusikan pertanyaan berikut, apa yang Anda ketahui tentang sholat, bacaan tentang sholat. Disinilah kita memperdalam, menggali pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berkaitan dengan materi itu. Setelah ini kita bisa tahu mana siswa yang sudah bagus pemahamannya, mana yang kurang, sehingga sasaran pembelajaran bisa lebih spesifik pada personal siswa yang membutuhkan, dan kita mengembangkan siswa-siswa yang sudah tahu banyak tentang materi ini. Kemudian pada bagian ini juga guru mengadakan penilaian terhadap peserta ini tentang bacaan-bacaan sholat mereka secara individu gitu kan. Menyegarkan sholat kembali dengan menyanyikan salah satu lagu anak-anak. Misalnya kalau sudah bosan anak-anak silahkan disegarkan kembali. Tapi ini tergantung sikonnya siswanya. Apa kalau misalnya siswa SMA saya pikir nggak perlu. Tapi kalau siswa SD sepertinya dibutuhkan kalau misalnya siswa sudah bosan dengan kegiatan belajar. Mendiskusikan materi yang telah dipelajari, kemudian mengerjakan LKS. Jadi sebisa mungkin dalam kegiatan belajar kita menyediakan lembar kerja siswa, artinya untuk memberikan ruang kepada siswa untuk bekerja secara mandiri, melibatkan mereka untuk mengeksplorasi pengetahuannya, sehingga tidak monoton kegiatan belajar didominasi oleh penyampaian dan ceramah oleh guru. Jadi gitu. Jadi kita menyiapkan lembar kerja dengan menyiapkan beberapa pertanyaan atau skema kegiatan siswa. Oke, memberikan penguatan berkaitan dengan materi, misalnya kita dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini juga misalnya peserta didik diberikan motivasi atau stimulus untuk memusatkan perhatian dan pada topik materi ini gitu kan.
melihat apa yang dilihat, mengamati apa yang diamati, membaca apa yang dibaca, menulis apa yang menulis. Jadi di sini kita melibatkan semua aspek potensi yang dimiliki oleh siswa. Misalnya siswa yang punya kemampuan melihat jangka panjang, kita bisa fasilitasi gitu kan, mengamati apa yang bisa diamati, membaca misalnya kita juga berikan ruang kepada siswa untuk membaca, menggali informasi berbasis teks, menulis. Kita mengembangkan kemampuan siswa berpikir sekaligus menulis, mendengarkan pemberian materi, menyimak misalnya gitu. Kemudian yang perlu dipahami bahwa selama kegiatan pembelajaran, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, percaya diri, perilaku jujur, dan sebagainya. Jadi yang perlu dipahami bahwa afektif itu tidak diajarkan, tapi penilaiannya bisa berdasarkan observasi kegiatan belajar, bagaimana sikap siswa gitu kan. Sampai kemudian berikutnya ketika sudah selesai diskusi atau misalnya penyampaian materi oleh guru atau misalnya sudah selesai refleksi, maka berikutnya tahapan penutup. Penutup kegiatan pembelajaran, siswa bersama guru misalnya melakukan refleksi dalam bentuk tanya jawab diskusi, apa yang telah dipahami, apa yang belum dipahami, kemudian bagaimana perasaannya setelah belajar materi ini. Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan materi. Jadi pertama adalah merefleksi dalam mana pemahaman siswa setelah kita ajar, kemudian bersama-sama siswa menyimpulkan, kemudian berikutnya menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran yang akan datang dan korelasinya dengan pembelajaran saat ini. Selanjutnya siswa menyimak cerita tentang disiplin. Intinya di sini adalah penguatan motivasi kembali kepada siswa sampai akhirnya diakhiri dengan doa dan salam gitu kan. Selesai kegiatan pembelajaran, tahapannya hanya ada 3 itu. Pertama tahapan pendahuluan, meliputi tahapan orientasi, kemudian apersepsi dan motivasi, serta pemberian acuan. Kemudian kegiatan inti menyesuaikan dengan metode dan pendekatan pembelajaran yang kita gunakan. Lihat kembali sintaks metode atau model tersebut. Kemudian tahapan penutup yaitu tahapan refleksi, ingin melihat sejauh mana pemahaman siswa sekaligus kesimpulan dan penutup. Yang perlu dipahami bahwa dalam satuan RPP itu tidak hanya berkaitan langkah-langkah pembelajaran, akan tetapi outputnya setelah kegiatan belajar juga dimasukkan, misalnya adalah penilaian. Jadi karena dianggap penilaian kegiatan belajar itu menyatu dengan kegiatan pembelajaran. Jadi penilaiannya ada 3. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian sikap atau afeksi ya, kemudian penilaian pengetahuan atau kognitif, kemudian ada penilaian psikomotor atau keterampilan gitu kan. Pada bagian awal ada penilaian sikap, jadi sikap spiritual. Jadi ada banyak ya, mungkin bisa melihat sikap spiritual, sikap nasionalisme, kemudian berikutnya lagi misalnya ada sikap sosial gitu kan. Sikap spiritual misalnya yang dilihat adalah apakah dia sholat tepat waktu, sholat di masjid atau tidak, sholat berjamaah, bisa dalam bentuk kuesioner, bisa juga dalam bentuk lembar observasi gitu. Kemudian kita tinggal mencentang, kalau misalnya 4 itu sangat sering, 3 misalnya sering, 2 misalnya kadang-kadang, 1 misalnya jarang gitu kan. Misalnya sudah ada selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah. Itu adalah penilaian spiritual, sikap spiritual keagamaan. Berikutnya ada sikap sosial, disiplin, kerjasama, percaya diri, peduli, dan semacamnya. Silakan dituliskan di bagian sini kompetensi penilaian sikap sosial yang kita ingin nilai gitu kan. Disiplinnya gimana, kalau selalu disiplin 4, kalau tidak disiplin misalnya tidak pernah disiplin 1 gitu. Kemudian berikutnya setelah sikap spiritual dan sikap sosial tadi, ada penilaian pada ranah kognitif yaitu pengetahuan. Kita memberikan pertanyaan dalam bentuk tes atau misalnya bentuk lainnya, tes lisan, tes tertulis tentang uraian atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan gitu kan. Jadi semua materi yang kita sampaikan kita boleh uji atau tes dalam bentuk tes pengetahuan atau tes kognitif.
Oke, setelah kognitif itu bisa dalam bentuk pilihan ganda boleh, kemudian esai juga boleh. Terserah kita inginnya seperti apa. Nanti teknik scoringnya nanti bisa kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Berikutnya adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Yang nilai misalnya bagaimana misalnya apakah dia aktif dalam diskusi, apakah dia percaya diri misalnya, apakah misalnya dia terampil mengerjakan sholat, ketika misalnya diminta untuk memperagakan sholat, apakah gerakannya sudah sempurna gitu. Jadi kita bisa nilai di sini. Jadi setiap individu kita bisa menilainya dalam 3 indikator, yaitu afeksi, meliputi afeksi spiritual dan afeksi sosial, kemudian kognitif, serta psikomotorik. Nah, ini juga misalnya berkaitan dengan keterampilannya, hafal bacaan sholatnya gimana, bisa dalam bentuk kuesioner, bisa juga dalam bentuk observasi. Ya, oke, bisa dilihat di tes kemampuan pemahamannya. Biasanya kemudian berikutnya setelah penilaian ketiga pilihan tadi, maka dicantumkan identitas penyusun RPP dari sekolah kepala sekolah sekaligus dengan guru mata pelajarannya. Oke, selesailah kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk dokumen RPP. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini menjadi dokumen resmi tertulis dalam penyusunan atau melakukan desain kegiatan belajar, dibuktikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan perkuliahan selanjutnya.